kepada para jenderal yang berada di belakang PIK 2 atau yang berada di belakang oligarki, saya ingatkan, sadarlah. Jangan hanya untuk mencari makan, mementingkan dirimu sendiri, mementingkan perutmu sendiri, terus mengabaikan atau mengkhianati bangsamu, mengabaikan kedaulatan bangsamu. Seorang jenderal sudah pasti memiliki pengalaman berbangsa dan bernegara, dan doktrinnya tertanam NKRI harga mati, cinta tanah air. Politik tentara adalah politik negara. Tapi ketika kalian berkolaborasi bersama-sama dengan oligarki yang merusak bangsa ini, saya katakan kalian biadab, kalian pengecut, dan kalian pengkhianat bangsa. Tidak pantas ada simbol-simbol pangkat-pangkat bintang 4, bintang 3, tanda-tanda jasa yang bertebaran. Lempar, buang tanda jasamu, pangkat-pangkatmu. Salam waras, salam NKRI, salam nasional sejati. Dan saya Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini peringatan ya. Khusus PIM ini orang menyebut ada Hadi Cahyanto, ada Freddy Numberi, ada Nono Sampono dan lain sebagainya. Juga di tempat-tempat lain ya, di mana sering sekali ex-jenderal itu digunakan sebagai backingan, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan atau yang terkait dengan ya barangkali yang membutuhkan backup kekuasaan. Jadi ini suara dari seorang Ruslan Buton ya, yang pasti gerah melihat para jenderalnya. Jadi sahabat sekalian, kemarin saya hadir ya, diundang oleh ex-jenderal-jenderal. Ada Majen Sunarko di situ yang mereka sedang menyiapkan sebuah konsep yang akan diberikan kepada Prabowo Subianto, yaitu konsep mengenai hal-hal apa yang akan disampaikan. Dan ini kegerahan dari ex-jenderal. Jadi jenderal yang berbeda, bukan jenderal sebagaimana dikatakan Ruslan Buton, Ruslan Button ya. Ini jenderal yang gerah dan kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Ini saya lihat walau dan ditandatangani atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Ada beberapa item yang saya tidak sepakat, tetapi itu sesuatu yang ya harus dihargai juga. Ini Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan dari divide et impera dan disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI 1 ada 8 ya. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Ini kita boleh tidak setuju ya, saya pun tidak setuju. Tidak semudah itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 karena itu menyebabkan perubahan yang sangat fundamental kembali. Dan juga Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada yang palsu, tidak ada yang asli, semuanya asli. Ya, cuman bedanya ada yang sudah di amandemen atau diubah, ada yang belum berubah. Yang belum diubah itu ya versi 45 yang kemudian diinstall lagi pada 5 Juli 59. Nah, yang sudah berubah itu yang sudah mengalami perubahan dalam kurun waktu 1999-2002. Itu ya, dengan banyak pasal, salah satunya pemilihan presiden secara langsung, ada DPD, ada MK dan lain sebagainya. Jadi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya berarti lembaga-lembaga itu tidak ada lagi. Pemilihan presiden kembali kepada MPR, padahal pemilihan oleh MPR itu cuma pemilihan pro forma saja. Soeharto terpilih 7 kali melalui pemilihan di MPR. Tahun 67, tahun 73, tahun 78, tahun 83, 88, kemudian 88, kemudian 93 dan 98, dan akhirnya jatuh karena pemerintahannya
banyak korupsi ya. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Oke, ini mendukung. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Sepakat ya. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negaranya. Oke. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 cocok. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ini agak bias dia ya. Jadi tidak hanya polisi yang harus dikembalikan pada fungsinya, tetapi juga TNI ya. Jangan lagi melakukan dui fungsi TNI. Sekarang ini Kabulok TNI aktif, KPK polisi aktif ya, itu yang tidak boleh. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini alasannya saja yang tidak sesuai ya. Jadi saudara sekalian, apa yang dituntut Purnawirawan ini saya sepenuhnya setuju dan kita memang harus memberikan peringatan dalam tanda kutip kepada Prabowo agar melakukan hal-hal seperti itu. Jangan sampai kemudian tapi tidak ada agenda adili Jokowi ya. Yang ada adalah pergantian wakil presiden. Gak bisa wakil presiden diganti, yang ada adalah dimakzulkan. Nanti baru bisa diganti kalau setelah dimakzulkan ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah suara dari TNI, ex-TNI. Ya, tadi saya masukkan suara Ruslan Buton. Yang kedua adalah suara dari para jenderal-jenderal yang ditandatangani oleh atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Jenderal Purnawirawan TNI Trisno. Jadi tidak ada yang sulit dari agenda ini ya, karena ini adalah agenda yang seharusnya dilakukan oleh Prabowo Subianto, kecuali satu agenda yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena kembali ke UUD 45 itu bukanlah satu jawaban yang sifatnya generik ya terhadap persoalan bangsa. Ini kita menata ulang lagi kehidupan ketatanegaraan. Why harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dulu? Apa masalahnya? Apakah masalahnya itu di Undang-Undang Dasarnya atau masalahnya di undang-undang atau praktik politiknya? Saya kasih contoh misalnya ya. MK misalnya. Udah jelas di dalam pasal 70 ayat 4 Undang-Undang 10 2016 mereka yang terbukti money politik bisa didiskualifikasi. Tapi di MK Anda tunjukkan bukti money politik sebanyak-banyak itu nggak ada gunanya juga. MK mengatakan tidak terbukti berpengaruh terhadap suara Sontoloyo. Maka yang terjadi adalah pesan moralnya, bukan pesan buruknya adalah, berita buruknya adalah kalau Anda mau menang ya, maka curanglah securang-curangnya karena tidak akan dianulir oleh MK kalau marginnya itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Ini namanya Sontoloyo ya. Jadi saudara sekalian, banyak hal yang sakit di Republik ini, satu demi satu harusnya kita selesaikan, tapi sayang lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional seperti MK, DPD yang baru di under termasuk pemilihan presiden langsung itu belum bisa menjawab ini semua. Jadi keprihatinan Ruslan Buton, keprihatinan para jenderal purnawirawan jenderal ini adalah keprihatinan yang sah, absah untuk terus diperhatikan oleh Prabowo Subianto. Kalau para jenderal saja gerah, apalagi rakyat biasa. Jangan lupa para jenderal ini orang-orang yang
barangkali masa lalunya menikmati kue kekuasaan Orde Baru, termasuk Orde Reformasi juga. Tapi ketika pensiun, di antara mereka ada yang tetap berada di jalan yang lurus, kedua tetap berada di jalan yang bengkok, atau yang tadinya bengkok jadi lurus, yang tadinya lurus jadi bengkok. Karena akhirnya ya kenikmatan duniawi itu yang kemudian dikejar kemana-mana. Jabatan-jabatan menjadi backing, menjadi menjadi backingan, backup pengusaha-pengusaha nakal atau perusahaan-perusahaan tambang dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi lahan penghidupan para jenderal ini yang tentu dia butuhkan, ya, karena kejeneralannya membutuhkan biaya hidup, ya. Oke, karena hidup tidak bisa hanya dengan berbekal bahwa saya mantan jenderal, ya. Itu saja sobat era sekalian, ya. Nanti kita akan bahas lagi dan saatnya kita ke masjid, ya, ke musola untuk sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.